نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah dan sekarang kita masuk pada babul munada. Babul munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Munada ada 5 jenisnya. Yang pertama al-mufradul alamu, dan ini mudah ya, sama seperti yang di mukhtarat. Yang kedua wan nakiratul maqsudatu. Yang ketiga wan nakiratu ghairul maqsudati. Yang keempat wal mudhafu. Yang kelima wasyabihu bil mudhafi. Munada ada 5 macamnya. Yang pertama mufradul alam. Dan perhatikan yang diinginkan mufrad di sini apa? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sama seperti yang di la an-nafiyah lil jinsi. Sama seperti yang di la an-nafiyah lil jinsi. Yang kedua wan nakiratul maqsudatu, nakirah yang dimaksudkan. Jadi misalnya kalau dikatakan ya rajul, dan yang ana maksud itu Khalil. Contoh mudahnya, misalnya di dalam rumah cuman ada ana dan Khalil. Ana katakan ya rajul, siapa yang dimaksud? Khalil. Itu nakirah maksudah, nakirah yang dimaksudkan. Wan nakiratu ghairul maksudah, dan nakirah yang tidak dimaksudkan. Ya, ketika dikatakan ya rajul, ya maksudnya ya antum semua ini. Bukan cuman Mas Ardian, bukan cuman Nazif, bukan cuman Alfi, bukan cuma Dekta, semua yang dia dikategorikan laki-laki. Selama dia laki-laki maka terpanggil. Itu nakirah ghairul maqsudah. Dan mudhaf kemudian syabih bil mudhaf. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala ats-tsaminu minal mansubati. Yang ke-8 dari isim-isim yang dinasab adalah al-munada. Bi fathid dali, al-munada ya. Apa arti al-munada? Yang dipanggil. Itu al-munada. Wa huwa lughatan, dan dia definisi secara bahasa adalah al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Al-matlubu iqbaluhu mutlaqan, yang dituntut memenuhinya secara mutlak. Yang dituntut memenuhinya secara mutlak. Aina ibni? Mana ibni? Fil kharij aw la? Mawjud. Tadi apa? Iqbaluhu, menerimanya, mendatanginya juga bisa. Dituntut kedatangannya. Yang dituntut kedatangannya secara mutlak. Wastilahan, dan secara istilah al-matlubu iqbaluhu biya au ihda akhwatiha, yang dituntut kedatangannya dengan ya, huruf nida itu, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Dan insyaallah ini munada, mudah. Munada yang dipanggil berarti dituntut kedatangannya, yang namanya dipanggil. Wal ahruful lati yunada biha hiya, dan huruf-huruf yang dipanggil dengannya Di sini disebutkan beberapa.
Yang pertama adalah ya. Jadi kalau pengen manggil menggunakan ya, ini yang pertama. Ya Amru ijtahid, wahai Amr bersungguh-sungguhlah. Wahai umul babi, dan dia induk bab. Pada bab munada ini dia induknya tuh. Walihadza la yunada lafdzul jalalati illa biha. Karena dia induk bab ya, oleh karena ini la yunada lafdzul jalalah, tidak dipanggil lafdzul jalalah kecuali dengannya. Ya Allah, cuman dengan ya. Kalau ingin memanggil Allah cuman dengan ya. Aina ibni? Huna. Nah, walakin al-an aina hu? Aina mushkilah. Ini masih nyambung lagi gak ya? Masih. Karena anak bawa tadi. Coba dicek Mas Hardi di HP Anda. Kita lanjut. Bismillah. Ya, jadi ya dia di situ adalah induk bab. Oleh karena itu lafzul jalalah tidaklah dipanggil kecuali dengannya. Dan kedua, wala yuqaddaru 'inda hadfi harfin nida'i ghairuha. Dan tidaklah ditakdirkan ketika penghapusan huruf nida kecuali dengannya. Tidaklah ditakdirkan ketika penghapusan huruf nida selainnya. Jadi nanti antum akan menjumpai ada yang munada, huruf nidanya dihapus. Maka ketika huruf nidanya dihapus, takdirnya tidak boleh ditakdirkan selainnya, hanya boleh ya. Itu maksudnya. La yuqaddaru 'inda hadfi harfin nida ghairuha. Tidaklah ditakdirkan ketika penghapusan huruf nida selainnya. Berarti hanya dengan ya. Contoh lihat di sini. Yusuf a'rid an hadza. Yusuf, wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Lihat di situ. Yusuf munada. Huruf nidanya dihapus. Ketika dihapus, takdirnya nggak boleh selainnya. Hanya boleh ya saja. Tidak boleh selainnya, hanya boleh ya. Takdirnya ai ya Yusufu. Nggak boleh nanti dengan huruf yang kedua al-hamzah, nggak boleh dengan ya ai, nggak boleh dengan ayah, nggak boleh haya, hanya dengan ya. Oleh karena itu ya adalah induk bab. Paham insyaallah? Sebab yang pertama, lafzul jalalah tidak boleh dipanggil kecuali dengannya. Yang kedua juga, ketika dihapusnya huruf nida tidak boleh ditakdirkan selainnya, hanya ya saja. Ai ya Yusufu. Asani yang kedua al-hamzatu. Azaidu ta'allam. Ya, wahai Zaid, belajarlah. Di situ juga dia huruf panggilan. Azaidu. Asalithu ai, yang ketiga ai. Nahu ai Muhammadu. Ini juga sama. Wahai Muhammad, aqbil, kemarilah. Ar-rabi'u ayat juga sama. Aya Aliyu tasaddaq, wahai Ali, sedekahlah. Al-khamisu haya, yaitu haya Ibrahim istaqim, wahai Ibrahim istiqomahlah. Ini baru penyebutan huruf-hurufnya. Nanti di kitab yang lebih luas itu akan dijelaskan. Ini ya untuk memanggil yang jauh, yang sedang mana, yang dekat mana. Itu nanti ada penjelasannya lagi yang lebih luas di kitab lebih luas. Ini baru hanya
kenalkan kepada kita huruf-hurufnya. Wa yanqasimul munada ila khamsati aqsamin. Dan terbagi munada menjadi 5 pembagian. Dan itu tadi sudah disebutkan di matan. Al-awwalu al-mufradul alamu. Yang pertama mufrad alam. Dan yang dimaksud mufrad nanti juga ada, yaitu yang bukan mudhof dan yang bukan menyerupai mudhof. Mufrad alam wa huwa ma kana ta'rifuhu sabiqan 'ala nida, yang dimana ma'rifahnya telah berlalu atas panggilan. Jadi sebelum dipanggil memang dia sudah ma'rifah. Sebelum dipanggil dia sudah ma'rifah. Maka na ta'rifuhu sabiqan, ma'rifahnya telah berlalu atas panggilan. Ma'rifahnya telah berlalu. Kayak Toha. Toha sebelum anak panggil namanya Toha. No, Toha itu udah ma'rifah belum? Sudah ma'rifah. Maka ketika dipanggil ya Toha, yaitu namanya mufradul alam. Karena dia sudah ma'rifah sebelum dipanggil. Maka na ta'rifu sabiqan, ma'rifahnya telah berlalu atas panggilan. Ya Zaidu, ya Hindu. Paham insyaallah? Wal muradu bil mufradi huna, yang diinginkan dengan mufrad di sini dia adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, yang bukan mudhaf bukan juga menyerupai mudhaf. Fa yadkhulu fihi al mutsanna wal jam'u kama taqaddama fi babil la an-nafiyati lil jinsi. Maka masuk di dalamnya musanna, jama, sebagaimana yang telah berlalu pada bab la an-nafiyah lil jinsi. Itu yang pertama ya. Ini masih pengenalan tentang jenis-jenisnya dulu. Mufradul alam itu. Nanti hukumnya ada. Asani yang kedua, an-nakiratul maksudatu. Nakirah yang dimaksudkan. Wahiyal lati qusida biha muayyanun. Yang dimaksudkan dengannya tertentu. Ya tadi anak katakan ya rojulu, yang anak maksud siapa? Abdul Halim. Ya ibna, ya ibnu, yang anak maksud ya misalnya Khalil. Itu nakirah maksudah. Nakirah yang dimaksudkan. Ya rojulu wa ya muratu, itu dia dimaksudkan. Asal itu yang ketiga, an nakiratu ghairul maksudati, nakirah yang tidak dimaksudkan. Jadi dia umum. Allati qusida biha wahidun ghairu muayyan, yang dimaksudkan dengannya satu, tidak ditentukan. Misalnya ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai berhati-hatilah. Di sini tidak tertentu siapapun yang lalai, berhati-hatilah. Ya jahilan ta'allam, wahai orang yang bodoh. Ini juga orang yang bodoh nggak tertentu. Siapapun yang bodoh belajarlah. Ini yang ketiga, nakirah ghairul maksudah. Ar-rabi'u yang keempat, al-mudhafu. Ya mudah sekali. Al-ismul ladzi udhifa ila ma ba'dahu, isim yang disandarkan kepada apa yang setelahnya. Mungkin sudah itu insyaallah. Ya Abdullah, ya Hasanal wajhi. Al-khamisu yang kelima, asyabihu bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Ini juga tadi udah di bab la nafiyah lil jinsi. Wa huwa ma tasala bihi syai'un min tamami ma'nahu, yang bersambung dengannya sesuatu yang menyerupai maknanya, yang menyempurnakan maknanya. Bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Dan ini juga sama sudah di bab la nafiyah lil jinsi. Sawaun kana marfu'an bihi, sama saja marfu dengannya, ya setelahnya marfu. Ya hasanan wajuhuhu, au mansuban bihi, atau dinasab dengannya setelahnya mansub. Ya fahiman darsahu, au jaron wa majruran muta'alliqan bihi. Dan ini juga sudah ya kita di bab la nafiyil jinsi. Ya rahiman bil ibadi, mudah insyaallah. Udah kita lalui belum di bab la nafiyil jinsi? Sudah. Hukmul munada, setelah antum mengenal jenis-jenisnya, sekarang ke hukumnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Adapun mufradul alam dan nakirah maksudah, berarti jenis yang pertama dan yang kedua. Fayubnayani 'ala dhamm, maka keduanya dibina di atas dom tanpa tanwin. Maksudnya apa dibina di atas dom? Dibina di atas tanda rofaknya. Dibina di atas tanda rofaknya.
Jadi mufradul alam, nakirah maksudah, dia hukumnya dibina di atas tanda rofa'nya. Tanda rofa'nya dengan doma, maka mabni di atas doma. Tanda rofa'nya dengan waw, maka mabni di atas waw. Tanda rofa'nya dengan alif, maka mabni di atas alif. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu wa thalathatul baqiyatu mansubatun la ghairu, dan 3 sisanya dinasab. Tidak ada yang lain. Yaitu apa sisanya? Nakiratu ghairul maksudah, kemudian mudhaf, kemudian apa lagi? Syabibil mudhaf. Zakaria, 3 sisanya apa aja? Mudhaf 1, syabil mudhaf 2, yang ketiga Subhanallah. Yusuf, yang pertama apa? Mufrad. 3 sisanya apa aja itu? Coba. Nakirah ghairul maksudah, kemudian syabibil mudhaf. Ya, insyaallah antum paham ya. Tadi dikira yang pertama yang mufradul alam, memang dia yang pertama ya, masyaallah. Oke. Wa thalathatul baqiyatu mansubatun lal ghair. La ghair ya, 3 sisanya dia dinasab. Jadi nakirah ghairul maksudah dinasab. Mudhaf dinasab. Syabibil mudhaf dinasab. Perhatikan sekarang hukumnya. Qala syarih hafizallahu taala hukmul munada annahu yanqasimu ila qismaini. Mabniyun wa mu'rabun. Hukumul munada, hukum munada bahwasanya dia terbagi menjadi 2 pembagian, mabni dan mu'rab. Fa ammal mufradu al-alamu wan nakiratul maqsudatu fa innahuma yubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rabi. Fa ammal mufradul alamu, adapun mufradul alam wan nakiratul maqsudah fa innahuma yubnayan, maka sesungguhnya kedua dibina ala ma yurfa'ani bihi, di atas tanda rafa'nya pada keadaan i'rab. Fa in kana yurfa'ani bidhammah, apabila keduanya yaitu mufradul alam dan nakirah maksudah dirafa dengan dhammah. Apa saja yang dirafa dengan dhammah? Wa dzalikal mufrad wa jam'u taksir wa jam'ul muannas salim. Fa innahuma yubnayani 'ala dhamm, maka sesungguhnya keduanya dibina di atas dhamm. Ya, kalau mufradul alam nakirah maksudah bentuknya mufrad, jenisnya mufrad, jenisnya jamak taksir, jenisnya jamak muannas salim, maka dia mabni di atas dhammah. Misalul mufradi qauluka ya Zaidu wa ya rajulu, wa qaulu ta'ala ya Nuh bisalam, wahai Nuh turunlah dengan keselamatan. Di situ dia mufrad, tanda rafa'nya dhammah, maka mabni di atas dhammah. Wa yarda wa ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu, yaitu surutlah kan. Wa mithalu jam'i taksiri qauluka, contoh jamak taksir perkataanmu ya zuyudu wa ya hunudu, maka zuyudu dia jamak taksir, hunudu jamak taksir, tanda rafa'nya dhammah karena dia munada mufrad alam, maka dia tanda munadanya mabni di atas dhammah. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ya jibalu awibi ma'ahu, di sini dia jibalu jamak taksir, tanda rafa'nya dhammah, maka dia mabni di atas dhammah. Wa mithalu jam'il muannas salim qauluka ya hindatu wa ya fatayatu, di sini jamak muannas salim, tanda rafa'nya dhammah, maka dia mabni di atas dhammah. Mudah insyaallah. Jadi mufradul alam dan nakirah maksudah mabni di atas tanda rafa'nya, dan mufrad jamak taksir jamak muannas salim dia tanda rafa'nya dhammah, maka mabni di atas dhammah. Fal munada fi jami'i hadhihi al-amthilati mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Perhatikan ini faidah yang belum antum jumpai di mukhtarat. Fal munada fi jami'i hadhil amthilati, maka munada pada semua contoh ini mabniun 'ala dhamm, dia mabni di atas dhammah karena tanda rafa'nya dhammah, dan lihat fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu penting itu. Pada kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Kok bisa maf'ul bih? Kedudukannya nasab
Li'annal asla ad'u Zaidan wa rajulan wa Nuhan. Karena asalnya dari ya itu ad'u. Misalnya ya Zaidu, asalnya itu ad'u Zaidan, aku memanggil Zaid. Ya rajulu, asalnya ad'u rajulan. Ya Nuhu, asalnya ad'u Nuhan. Ila akhirih. Maka dia fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fahudhifal fi'lu wa huwa ad'u. Wa nabat anhu ya. Fahudhifal fi'lu, lalu dihapus fi'ilnya yaitu ad'u. Ad'unya dihapus. Ad'u Zaidan, ad'unya dihapus. Wa nabat anhu ya, dan digantikan darinya ya, jadilah ya Zaidu. Wa qis alaihi ma ba'dahu, dan kiaskanlah atasnya apa yang setelahnya. Wa in kana yurfa'ani bil alifi niyabatan 'anid dhammati wa dhalikal muthanna fa innahuma yubnayani 'alal alifi. Wa in kana yurfa'ani bil alif, apabila keduanya dirofa dengan alif, mufradul alam dan nakirah maksudahnya dirofa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Apa yang dirofa dengan alif? Yaitu musanna. Fa innahuma yubnayani 'alal alifi, maka sesungguhnya keduanya dibina di atas alif. Contoh, ya Zaidani. Ya Zaidani. Di sini dia contoh yang mufradul alam. Contoh yang mufradul alam. Musanna, tanda rafanya alif, maka dia mabni di atas alif. Ya rajulan, ini contoh yang mana? Nakirah maksudah. Dan dia musanna, tanda rafanya alif, maka mabni di atas alif. Fal musanna fi hadaini al-mithalaini mabniun 'ala al-alifi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maka musanna pada dua contoh ini dia mabni di atas alif pada kedudukan nasab maf'ul bihi. Wa in kana yurfa'ani bil wawi niyabatan 'anid dhammati, apabila kedua dirofa dengan waw sebagai pengganti dari dhammah. Apa yang tanda rafanya waw? Yaitu jamak mudzakkar salim. Fa innahuma yubnayani 'alal waw, maka sesungguhnya kedua dibina di atas waw. Contohnya ya Zaiduna. Ini contoh yang mana? Mufradul alam apa nakirah maksudah? Mufradul alam. Jamak mudzakkar salim, tanda rafanya waw, maka dia mabni di atas waw. Ya muslimuna, ini contoh yang mana? Nakirah maksud, wahai orang-orang muslim. Tapi dimaksudkan, yaitu antum-antum pada ini. Misalnya, dimaksudkan wahai orang-orang muslim, yaitu antum semua ini 17. Nakirah maksudah, maka dia mabni di atas waw, karena tanda rafa'nya waw. Fal jam'u fi hadainil mithalaini mabniun 'alal waw, maka jama pada dua contoh ini mabni di atas waw fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, pada kedudukan nasab maf'ul bihi. Paham insyaallah ini? Jadi mufradul alam dan nakirah maksudah dia mabni di atas tanda rafa'nya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian sisanya ketiga, keempat dan yang kelima, wa amman nakiratu ghairul maksudati wal mudafu wasyabihu bil mudafi fa hukmuha an-nasbu wujuban. Amman nakiratu ghairul maksudah, adapun nakirah yang tidak dimaksudkan yaitu umum wal mudafu dan mudaf wasyabihu bil mudaf fa hukmuha nasbu wujuban, maka hukumnya nasab secara wajib. Hukumnya nasab, mu'rab berarti. Mu'rab. Fa mithalun nakirati ghairul maqsudati qaulul a'ma. Contoh nakirah bisa juga ghairil maqsudati. Mithalun nakirati ghairil maqsudati qaulul a'ma. Contoh nakirah yang tidak dimaksudkan, ya umum. Perkataan orang buta, ya rajulan, wahai laki-laki. Di sini umum enggak? Umum, orang buta enggak ngelihat. Bagaimana dia ingin memaksudkan? Khudh biyadi, ambillah tanganku. Siapapun laki-laki, yaitu ambillah tanganku. Wa mithalul mudhafi, contoh mudhaf, qauluka, perkataanmu, ya talibal ilmi. Di sini mudhaf bukan dia? Mudhaf, talibah mudhaf, ala ilmi mudhaf ilaihi, maka dia mansub. Mu'rab, mansub. Ijtahid. Wa nahu ya Aba Zaidin, juga dia mudhaf, mudhaf ilaihi. Mu'rab, mansub. Wa qaulu ta'ala ya ahlal kitab, mudhaf, mudhaf ilaihi, mu'rab, mansub. Wa mithalus syabihi bil mudhafi ma'a ma taqaddama qauluka ya raghiban fil ilmi tasabbar. Contoh syabih bil mudhaf bersama apa yang telah lalu,
Perkataanmu, ya raghiban fil ilmi, wahai orang yang mencintai ilmu. Tasabbar, bersabarlah. Di sini raghiban dia syabih bil mudhaf. Raghiban syabih bil mudhaf. Maka dia hukumnya nasab. Raghiban. Paham insyaallah ini? Paham ya? Mudah? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Fal munada fi jami'i hadil amthilati mansubun mujuban. Maka munada pada semua contoh ini dia dinasab secara wajib. Li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin, karena bosnya dia nakira yang tidak dimaksudkan. Au mudhafun, atau dia mudhaf. Au syabihun bil mudhaf, atau dia menyerupai mudhaf. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Lihat di sini. Ma'ada Aba Zaidin. Ma'ada Aba Zaidin, kecuali Aba Zaid. Ma'ada, ada, apa dia i'rabnya? Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Madi. Aba berarti apa i'rabnya? Maf'ul bi, Masya Allah. Ini belum lama kita lalui ya. Khala ada hasya. Boleh nasab, boleh jar ya Anas ya. Fa inna alamata nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati. Ya, jadi Aba Zaidin dia tanda nasabnya alif sebagai pengganti dari fathah, li'annahu minal asma'il khamsah. Wa innama khassastuhu bidzikri li'anna kathiran minat tullabi yukhti'una fit talaffudhi bihi fayaquluna ya Abu Zaidin aw ya Abi Zaidin wallahu al-muwaffiqu. Wa innama khassastuhu bidzikri, dan sesungguhnya aku mengkhususkannya dengan penyebutan yaitu ya Aba Zaidin. Kenapa? Lianna kathiran minat tullab, karena bahwasanya kebanyakan dari santri murid yukhti'una fit talaffudhi bihi, keliru dalam melafadzkannya. Mereka mengatakan ya Abu Zaidin atau ya Abi Zaidin. Yang benar apa? Ya Aba Zaidin. Wallahul muwaffiq, Allah pemberi taufik. Tanbihun, pemberitahuan, qaulul musannifi fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin la yashmalul alifa wal wawa fil muthanna wal jam'i falau qala ala ma yurfa'ani bihi lakana aula liyashmala ma taqaddama lakin qad ujiba anhu bi annahu arada bidhammi ma yashmalu naibahu aidan. Perhatikan, ini terakhir ya, habis ini kita tutup insyaallah. Perkataan penulis fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwin, keduanya dibina di atas dhammah tanpa tanwin. Ya, kalau antum lihat matan itu mufradul alam dan nakira maksudah yubnayani ala dhammi min ghairi tanwin. Kedua dibina di atas dhammah tanpa tanwin. Di sini terdapat pengkritikan. Kenapa? Karena kalau dikatakan dibina di atas dhamma la yashmalul alif, tidak mencakup alif. Kan cuma dhamma. Berarti nggak mencakup alif. Dan waw pada musanna dan jamak. Falau qala ala ma yurfa'ani bihi lakana aula. Jikalau penulis mengatakan dibina di atas tanda rafanya, maka itu lebih utama. Paham ya? Jadi di matan kan dikatakan nakiro mufradul alam dan nakiro maksudah mabni di atas dhamma tanpa tanwin, dan kata pensyarah itu kurang tepat. Karena kalau dikatakan mabni di atas dhamma berarti tidak mencakup alif, tidak mencakup waw pada musanna dan jamak. Kan musanna tanda rafanya alif, jamak tanda rafanya waw, jamak mudzakkar salim. Maka dari itu kata pensyarah, jikalau penulis mengatakan mabni ala ma yurfa'ani bihi di atas tanda rafanya, maka itu lebih utama, liyashmala ma taqaddama, agar mencakup apa yang telah lalu. Paham insyaallah? Paham gak ini? Jadi mufradul alam dan nakira maksudah lebih utamanya dikatakan mabni di atas dhamma tanpa tanwin atau mabni di atas tanda rafanya? Mabni di atas tanda rafanya. Lakin qad ujiba anhu bi annahu arada. Lakin
Akan tapi qad ujiba anhu, boleh jadi dijawab darinya dengan bahwasannya penulis menginginkan dengan dhamma apa yang mencakup penggantinya juga. Di sini dikasih udur oleh pensyarah. Boleh jadi penulis mengatakan yubnayani ala dhom, dibina di atas dhom, juga mencakup penggantinya dhammah juga. Apa aja pengganti dhammah? Alif, waw, itu maksudnya kata pensyarah. Paham insyaallah? Paham ya? Tapi lebih tepatnya ala ma yurfa'ani bihi, mabni di atas tanda rafa'nya. Wa qawluhu min ghairi tanwinin la hajata ilaihi. Lianna minal ma'lumi anna kulla mabniyin 'ala dhammi la yunawwanu illa an yuqala innama dzakarahu litawdihi. Perkataan penulis min ghairi tanwin, tanpa tanwin, la hajata ilaihi, tidak dibutuhkan. Sebenarnya kalau tanpa min ghairi tanwin juga udah cukup. Maksudnya bagaimana? Yang namanya mabni ya jelas nggak ditanwin. Mabni ditanwin nggak Abdul Halim? Enggak. Fayubnayani ala dhom, kedua dibina atas dhom udah cukup. Kan namanya mabni nggak ditanwin, itu maksudnya nggak butuh dikatakan min ghairi tanwin. Lianna minal ma'lumi anna kulla mabniyin ala dhammi la yunawwanu. Lianna minal ma'lum, karena bahwasanya dari hal yang sudah diketahui, anna kulla mabniyin ala dhom, bahwasanya setiap yang mabni di atas dhom la yunawwanu, tidak ditanwin, udah jelas. Mabni nggak ditanwin, oleh karena itu nggak butuh ditambah perkataan min ghairi tanwin, nggak butuh sebenarnya. Illa an yuqala, kecuali dikatakan innama dzakarahu litawdih. Sesungguhnya penulis menyebutkannya untuk menjelaskan, ya, sebagai penjelas atas pemula. Karena boleh jadi pemula tidak tahu kalau mabni itu tidak ditanwin, oleh karena itu dijelaskan dibina di atas dom tanpa tanwin. Paham insyaallah? Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.